Selamat datang di Home Pipa Podcast. Terima kasih buat Ageng, dia udah ngomongin semuanya ya. Ya. Jadi Gue menunggu selamat saat teman-teman gue bakal ngomong bareng gitu. Ini orang gak ada respon gitu loh. akhirnya ya selamat datang kembali buat Akyong yang setelah menghilang Ya Kan gue kemarin hilang. beberapa video yang lalu ya. Karena video yang kemarin tuh sebenarnya Lu Nah apalagi sih baju lu bisa gak sih ini nggak? selesaiin Baju lu. ngomong dulu. Iya kayak lu bisa gak baju lu buang aja udah, gak usah pakai baju lu. bentar. Aduh. Oh itu Lu tahu gak sih yang nyangkut- Label nama. hang tag Label ini. Hang tag. ketek Burik. betek. Getek. Nah, Nah ini lu lihat nih. Apa tuh? Gatel gak nih? Tuh. Oh, iya. Aduh, terus kayak gatel gitu loh jadinya tuh, ngaco banget. Cantolan hang tag. Iya. Oke, jadi video yang kemarin tuh sebenarnya kan kita upload lebih cepet ya. iya. Tentang hacker-hacker ya. Tapi selamat datang kembali buat Akyong yang telah melewati hari-harinya tanpa listrik. Gue kembali ke masa lalu gue. Kayak waktu itu. Iya, kagak ada Nah, listrik. hack, Lu lihat nih. Korban nih. Korbannya lampu gua Kenapa tuh lampu lu tuh? patah satu. Patah ya. Mana sih yang mana sih? Patah satu. Yang mana sih? Mati. Yang ini. Ini kan ada dua nih gue, biru, yang bar kan. Merah nih. Yang merah hilang nih, yang merah nih. Hup. Gua ambil cahayanya. Terus lu taruh Ambil mana? cahayanya ya. Gua ambil cahayanya. Lu taruh mana? Gue taruh di lampu merah. Tuh kalau nggak ada cahaya gue tuh lampu merah hijau terus tuh. Hijau terus nggak pernah berhenti Hijau deh. terus. Kalau lampu merah apa artinya yo? Lampu merah. Lampu merah artinya jangan Jangan pernah jalan. jangan dipacarin. Betul. Betul. Kalau udah Maksudnya lampu kalau hijau Baru baru masih oke gitu. Kalau lampu merah tuh biasanya yang udah beristri atau bersuami soalnya ya. Betul. Kenapa Jangan, kalau itu Jadi jangan. begini konsepnya nih Iya, kenapa nih? jangan kalau itu jangan. Yong itu di kanan lu selang AC. Yang mana? Ini iya, Ya, ini itu. ini selang AC, betul. Ke bawah. Ke bawah ini ada ember di sini. Jadi gue setiap hari harus buangin air AC. Oh, Dari lu situ. Karena nggak nggak keluar bisa. ya? Nggak bisa keluar. Eh, Karena ini kalau waktu itu kan gue pasang AC ini belakangan ya. Nah, mm. kata tukangnya, ini kan gratis nih. Bawaan AC-nya Iya. nih gratis. Kalau gue mau sambungin keluar, gue kena ongkos 2 juta lagi buat bobolin tembok, terus sama beli bahan. Beli selang, beli apa gitu-gitu. Iya. Gue bilang kagak usah deh, mending gue tiap hari buang ini sekalian olahraga. Nah, Coba tadi ngomong-ngomong Salfok gue itu apa? pas lu ini, pas si Akyong lagi gini, coba Kyong ngeliat Nih, tangan lu. nih. Itu tulisan apaan Kyong? Di tangan kanan lu. Ini yang akan kita bahas hari ini, bro. Apa tuh? Ini adalah tato. Tato. Oh, tato. Gua nanya belum dijawab nih. Oh. Ini apa ya maksudnya nih? Tulisannya apa? Di gue cuma kelihatan doom doang tuh, doom depannya udah. Ini tulisannya. Iya. Ini gue nggak tahu karena bukan gue yang nulis. Oh, orang lain yang Nah. nulis. Ya orang lain yang nulis. Jadi lu nggak ngerti artinya tuh ya? Ngerti loh artinya. Masa Iya. iya sih? Gue seorang nulis, tapi gue nggak ngerti artinya. Apa tuh? Orang yang nulis juga kagak tahu artinya. Apa ya artinya? Ini kalau dibaca namanya Dumvita SPSS. Oh, Oh, senorita, Coba senorita. Lu Dilarang- tebak dulu deh. dilarang merokok di tempat ini. Salah dong. Oh. Hah? Salah dong. Ah, Jagalah kebersihan kota. jagalah Bagus juga kebersihan arti kota. tato lu. Enggak. Keren juga lu. Ini artinya selama aku masih bernafas masih ada harapan. Itu artinya Selama sesungguhnya. jantungku Jantungku masih berdetak. berdetak. Gitu kan maksud lu?
Ya tapi gue lagi ngomongnya bernapas bukan jantung gue sekarang masalahnya. Lu temen gue sih udah ngestek aja ya. Iya, dia bernapas pakai jantung kayaknya nih. Nah. Apa ya? Tapi kan lagi ini nih, tadi kan tiba-tiba emang ini ya unik gitu ya kata-kata ya, tato ya. Iya. Gue penasaran deh. Apa? Apa? Itu kan tato lu pada tuh yang pertama kali. Pertama kali, benar-benar pertama. Kalau misalkan pertama tiba-tiba tai lalat ya udah nggak apa-apa deh gitu. Tato pertama kali lu pada tuh apa sih? Gue harus tanya mak gue kalau gitu, tai lalat pertama gue munculnya di mana? Enggak. Maksudnya kalau tato pertama kali bukan tai lalat pertama kali gitu loh. Tapi Gyong, tadi Akang belum jelasin itu dari bahasa apa gitu Gyong. Ini oke. Ini Dumvita SPSS ini dari bahasa Latin. Kenapa gue pakai bahasa Latin? Karena menurut gue nggak pengen, ini kan slogan hidup gue. Jadi kalau bagi gue tato itu tuh gue bikin pada saat gue lagi ngalamin suatu momen hidup. Gitu. Nah dan gue nggak mau, ya ini kan pasti orang bertanya gitu artinya apa, dan nggak semua orang mau tanya juga. Jadi kalau menurut gue kalau gue pakai bahasa Latin gini ya cukup itu buat gue, karena bagi gue tuh tato itu personal. Nggak perlu orang lain mengerti, yang penting gue tahu artinya. Ya, jantung lu bernafas. Iya, kira-kira itu kalau penafsiran Yogi. Jantung gue berdetak. Bernafas ya. Bernafas. Ngerti. Sus repot banget punya teman kayak gini, goblok. Oke. Kita berarti ngebahas tato ya. Tato pertama ya. Gue udah pernah kasih lihat ini kemarin. Gue penasaran di nih. Podcast kemarin. Tato pertama gue ini di sini. Kasih lihat lagi dong. Yang mana sih? Ini jelek banget makanya tuh. Bunga mawar. Bunga mawar. Pacar lu dulu namanya Mawar kah? Iya, namanya mawar. Makanya lu tato bunga mawar. Lu dulu tato daunnya doang apa udah langsung bunganya tuh? Apa semuanya? Apa daunnya dulu? Enggak, gitu? Biji. Terus 3 bulanan nambah, numbuh. Oh, tiba-tiba numbuh. Iya. Numbuh ya. Cuma biji doang gua. Bang, tato biji. Tas. Gua mandi kena air. Dah, segede ini. Keren juga, tapi sekarang nggak tumbuh lagi sekarang. Nggak makin mekar gitu. Nggak makin mekar gitu sampai kemana gitu. Terakhir udah gue panen, jadi udah nggak bisa nunggu deh. Udah lu cangkok. Udah gue cangkok. Berarti waktu itu tuh sering datang ini nih lebah, beberapa hama sama tikus juga ada pernah datang. Oh lu di belakang layar lebah ganteng tuh lu? Iya, gue. Sama Naruto Shippuden, gue. Oh iya. Tuh. Nih. Ini tato pertama gue nih. Nah, gue mau nanya nih. Gue mau nanya nih. Kenapa alasan pertama kali lu tato partnya bagiannya di situ? Karena bagian paling sakit. Sesimpel itu. Karena ini emang itu bagian paling sakit tuh. Ya. Di tubuh. Lu tahu tuh dari ini bilangnya siapa sih? Sisi perut yang ngomongnya ya. Lu tahu itu sakit perut. Awalnya kan lu kan belum tatoan nih. Kan tato pertama dong. Gue mendalami tato artis, bro. Oh. Gue punya mesin tato, makanya kaki gue ini korban hasil karya gue. Gue tato sendiri. Tapi ini kan? belum pernah lu ceritain ini pas fase kapan lu sebenarnya udah ada di vlog gue ada. Gue kasih tahu gue nato sendiri. Kita nggak tahu, gue nggak tahu khususnya. Jadi ini di fase hidup lu yang pas jadi anak band atau sebelum itu? Pas gue ngekos kuliah. Sebelum kenal Bambang berarti? Anjing, udah kuliah. Gini, gue masuk kuliah itu udah kenal dia secara nggak langsung. Kan kuliah. Udah tahu nih orang nih. Gitu. Jadi itu bagian paling sakit lah. Gue sengaja di pinggang karena bagian paling sakit, dan gue karena masih sekolah juga. Tuh, mau lulus kan. Oh berarti kan kalau dari cerita yang dari vlog dari podcast kita yang lalu kan tato itu kan udah ada dari zaman lu SMA. Iya. Berarti itu akhir SMA baru lu bikin. Go. Oh gitu. Gue pikir tuh sepanjang SMA lu udah punya dari SMA kelas 1 gitu. Karena gue tahu gue akan lulus, jadi ya udah gitu. Udah tato aja. Oke. Kalau tiba-tiba nggak lulus gimana? Itu yang gue bingung juga saat itu. Kalau tiba-tiba nggak lulus, mati gue. Yeah. Nah, gue tanya Akyong udah punya tato deh, Bang.
Lu nggak ada kayak gue pengen tato juga gitu? Ya kalau pengen tato mah sebenarnya ada. Kayak tapi nggak ampe kayak yang lu pada yang udah sekujur badan lu mau diinin ya. Iya. Paling ya yang kayak simpel aja gitu, tapi yang gue pengen. Simple Tapi yang belum masalahnya ini kayak belum masalahnya juga belum kepikiran yang gitu loh. Soalnya kan ada yang bilang orang ini, lu tato lu menaruh sesuatu yang permanen di tubuh lu gitu. Dan itu harus otomatis lu susah. Iya. Iya. Dan kayak lu tau sendiri gue orangnya gampang bosenan kan. Ya. Yang gue takutin adalah ketika gue nato sesuatu, gue bosen nih sama tato ini. Dari lu berdua pernah nggak ada nggak kayak gitu tuh? Kalau gue nggak. Lu tato udah banyak nih. Ada nggak yang anjing gue bosen juga ditato kayak gini gitu loh? Ya, tato gue nggak ada artinya. Tato gue nggak pernah bosan dan nggak pernah mau gue ganti. Tato gue banyak yang jelek, nggak pernah gue timpa, nggak pernah gue ganti. Tato gue banyak yang nggak ada artinya. Karena masing-masing tato itu lu maksudnya either arti or moment, ya nggak? Momen, gue semua tato gue momen. Gue arti. Nah, kalau aku ngerti. Bang, tapi gue mau tanya nih Bang, kalau bagi orang seperti lu kan, lu ada niat mau tato, ya kan? Nah, bagi lu itu yang lebih, gue nanya dulu nih, lu kalau pengen tato tuh pengen keren, punya arti tersendiri atau momen kayak Igoy? Gue pengen punya arti sendiri, kalau nggak momen. Berarti antara dua dong. Kalau biar keren mah dari dulu gue udah tato, Kyong. Ngerti gak lu maksudnya? Iya. Kalau biar keren doang mah dari dulu gue udah tato. Nah, terus kalau misalnya menurut lu masalahnya arti sama momen, kan kalau buat gue bisa arti bisa dari tulisan, bisa dari gambar. Lu lebih anaknya yang mana nih? Tulisan apa gambar? Gambar, gue harus gambar. Gue lebih suka gambar kalau misalkan seandainya mau nato gitu loh. Gambar. Apa gue bikin komik aja? Nah, lu kan suka baca manga. Itu bagus banget sih. Itu tulis di sini bersambung. Komik. To be continue di tangan sebelah. Enggak bersambung dong. Komik literally komik gitu. Bagus tuh Bang. Jadi kalau orang lagi gabut di bandara lagi nunggu pesawat bisa baca punggung lu. Pinjem tangan lu. Tinggal buka baju gitu ya. Iya. Tapi Kyong, kalau boleh tahu nih, tato lu tuh ada berapa banyak? Kalau Igoy dari awal nih Igoy udah kelihatan nih banyak nih. Dari leher ini sampai tangan. Ini nih pertanyaan yang paling sering gua dengar tapi paling bingung juga gua jawab. Kayak contohnya misalnya Igoy ya. Kalau ditanya nih, misalnya dia kan bikin gambar gitu. Ada orang tuh konsep orang tato tuh kayak jago neon tuh. 1 gambar tuh udah 1, 2 gambar 2, 3 gambar 3 gitu kan. Nah, kalau kayak tangan Igoy itu kan dia sekali bikin kan shred gitu kan, sama kayak gua. Sekali bikin ya udah 1 tangan gitu kan. Itu gimana cara ngitungnya tuh? Mungkin yang harus ditanya itu di bagian mana aja tubuh lu yang bertato, mungkin gitu kali. Enggak. Kalau nanya ke Akyong masih bisa dijawab sih. Akyong bisa sebut berapa. Kalau gue udah nggak bisa. Gue kalau tanya tato berapa, ya udah 1 tangan full. Kalau Akyong kan tangannya belum full, jadi masih bisa dihitung, masih ada. Akyong masih kehitung gitu loh. Tato gue udah nggak kehitung, makanya kalau lo ada berapa tato Kyong? Kalau di tangan sini 1, 2. Coba dong kasih lihat dong. 4, 5, 6 sih. 6 bagian tubuh. Kasih lihat coba yang di tangan itu bentuknya kayak apa. Jadi kali ini menjawab sekaligus pertanyaan yang pertama ya. Jadi ini tato pertama gue tuh yang ini. Yang ini nih, yang ada ini, terus ini ada naga di sini. Ini gue tutup. Jadi ini udah 2 kali udah 2 kali ditato. Jadi rework. Jadi awalnya cuman ini. Pada awalnya saat gambar itu naga. Awalnya gambar naga. Tapi pada saat itu gue mengalami suatu krisis hidup. Dan akhirnya naga ini gue mau ubah artinya, makanya gue tambahin di sini angel. Nah, sekarang berubah jadi apa tuh? Sekarang berubah jadi ini sebenarnya jadi ditutup, cuman ini kesannya kayak apa ya namanya ya? Garuk ya? Kayak pusakanya dia lah gitu, pusakanya ini nih. Apa sih namanya? Senjata pusakanya dia gitu. Atau apa kemampuan dia lah gitu.
Terus ini di atas nih ada dikit tuh. Tuh di Ya atas itu ada ini dikit. sayapnya sampai sini. Oh. Jadi makanya tadi gue bilang kalau misalnya ditanya berapa kali gue tato, mungkin karena ini ya, teman. Kayak di bagian ini aja gue udah 3 kali sebenarnya. 1, 2, 3, terus sama tambah yang ini nih 4. Jadi gimana tuh cara hitung yang bener gimana tuh kalau orang tanya lu udah tato berapa biji gitu, kalau mau ngomong berapa biji? Ya kalau sekarang mah itu udah Itu jadi satu. satu kesatuan lah. Satu Kan kesatuan. orang Jadi nanya satu berapa kesatuan banyak. jadi satu. Berapa banyak ya 1 lu hitungnya itu Kyong. Hitungnya Karena udah jadi 1. satu kesatuan. Tapi kalau ditanya lu berapa kali tato, bener dong berarti ini udah 4 dong. Dan gue Iya. rasa tapi nggak ada orang nanya berapa kali tato sih Kyong pasti. Mana mungkin. langsung berapa tato Nggak gitu. mungkin orang nanya gitu Kyong. Terus yang di sini lo apa? Yang tangan satunya lagi? Yang ini tangan robot biomekanik. Why? Udah tanya why nih. What's the meaning gitu maksudnya? Nah, ini gue tato pada saat gue kecelakaan motor. Jadi gue sempet ikut balapan motor. Terus gue ini copot ya dari badan gue, bahu gue. Bentar, hah? Oh, maksudnya bahu lu patah. Copot dari engselnya tuh copot. Jadi tuh kalau waktu gue kecelakaan itu bahu gue yang ini nih, yang ini itu di bawah sini nih. Itu bisa diangkat-angkat gini tuh tulangnya lepas. Nah ini baru dibawa ke Sinse, dipasang lagi gini, kerak. Sakit. Nah jadi pada saat itu sakit banget. Jadi pada saat itu tuh tangan ini tuh benar lemes, nggak ada tenaga. Jadi gue bahkan untuk mengangkat tangan itu udah sulit gitu. Kenapa gue tato biomekanik? Kan biomekanik ini artinya badan manusia tapi di dalamnya robot gitu. Melambangkan gue survival, gue kuat. Meskipun ini udah pernah cacat, udah pernah lecet, tapi udah kembali kuat lagi seperti sedia kala gitu. Itu artinya buat gue ya. Gue survive dari itu. Meaning person lu orangnya Kyong ya. Gue meaning person. Lu meaning person. Ya berarti itu jatuhnya juga ke momen gak sih? Momen pada saat dia jatuh, kira dia mau gini. Jadi dia ingat gitu loh momen dia jatuh. Ya tapi selain momen bagi gue meaningnya. Sebenarnya yang lebih kan kita ngomong kalau Igoy kan natonya momen. Tapi gambarnya boleh apa aja. Nah kalau gue memang konsepnya karena gue ingin tangan gue ini kembali seperti semula gitu. Tangannya lemah banget. Enggak. Jadi ini sampai gue momen tapi gambarnya nggak apa aja, maksudnya bukan apa aja sebebas itu. Gue tetap ada. Gue pengen gambar ini gitu. Maksud gue tuh tato gue nggak ada arti tuh gini. Contoh kayak sekarang jam 2 nih. Ntar jam 4 gue mau tato Nah gue random itu gitu loh. Nggak ada kayak harus tato kapan gitu. Jadi gue bisa tato kapanpun gitu. Nah ini mau tato nih Akyong. Iya nih bentar lagi nih lagi ngomongin tentang tato tuh. Mak gue mau nato. Ceritanya jadi tadi ya meaning gue tangan robot gue ini ya karena ini lemah banget. Gak ada tenaga sama sekali. Bahkan gue tuh sering karena dulu bekas ini ya. Jadi gue kalau ngangkat galon aqua kalau berat dikit aja. Ini udah pasti lemah banget. Nggak kuat. Gitu. Oke. Ya jadi meaning gue buat itu tuh ya tangan robot tuh berarti gue harus kembali kuat gitu. Di balik otot di balik badan gue yang daging ini ada tekad baja dan jadi lebih ke tekad baja lah untuk menyembuhkan tangan gue gitu. Jadi lu pengen jadi robot? Iya emang dia pengen jadi gue pengen jadi Wolverine. Menjadi Wolverine ya. Iya. Tapi yang gue penasaran nih sama lu pada ya. Dari semua tato lu udah banyak kan ibarat kan hitungannya gitu loh. Iya. Tato favorit lu yang pernah ada di tubuh lu itu apa? Either udah pernah ditimpa atau belum, ada nggak? Karena bagi favorite tattoo. Ini mungkin harus tanya gue sih. Kalau gue dan di bagian. Kalau gue semuanya, kenapa? Karena kan tato gue meaningful, berarti. Jadi satu arti semua yang ada di badan gue tuh artinya spesial semua buat gue. Jadi nggak ada yang favorit, semuanya gue suka. Ya favorit entah dari gambarnya juga. Oh kalau kita ngomongin dari segi gambar ya? Enggak. Dari semuanya. Jadi maksudnya dari arti dan ini kayak overall itu. Ada nggak? Oh anjir gue demen banget nih pas gue tato ini. Ini. Kayak gitu loh. Ini. Itu yang paling lu demen? Iya ini yang paling gue suka.
simple tapi ini meaning. Ini gue tato pada saat gue hampir bundir. Lu hampir bundir ya? Ya. Gue apa ya? Jadi itu yang paling gue suka. Gue sebenarnya ada yang paling ya. Ini sih kayaknya. Iya. Ini sih malaikat. Ini nyokap gue by the way. Ini yang paling ya meaningnya ya nyokap gue, dan ini adalah tato pertama gue di tangan. Selama gue gak berani tato di tangan, kan gue dulu mikirnya susah kalau tato di sini, udahlah gue gak mungkin bisa dapet kerja gitu. Jadi gue takut itu dulu kan. Makanya tato gue semua di badan. Pas gue yakin, oke, gue harus memilih hidup gue. Yaudah, gue nggak akan kerja di kantor sampai mati gitu. Yaudah gue beraniin, yaudah gue tato nyokap gue di sini, jeder. Nah udah, jadi semenjak tato ini otak gue lebih kepake. Oke, gue harus lebih berani ngapa-ngapain gitu. Karena udah tahu komitmen kan di sini. Udah keluar dari sini nih, keluar dari kaos. Jadi komitmen, lu nggak akan kerja di kantor. Ya gue harus semangat aja gitu. Makanya gue tato nyokap gue. Berarti itu momennya pada saat lu memutuskan lu nggak akan kerja kantoran, berarti gambar nyokap itu. Ini tato pertama gue. Oke. Di tangan ya. Setelah badan, ya ini tato pertama gitu. Dan ini kenapa kumuh ya, karena gue terlahir bukan dari keluarga, ini malaikat nih nyokap gue. Seakan-akan dia nyelamatin gue kan, malaikat. Kumuh karena gue bukan dari keluarga kaya gitu loh. Kayak dari, lihat baju gembel ini, robek-robek. Tuh, malaikat bukan malaikat yang bagus, malaikat gembel. Robek-robek bajunya. Tuh. Dan ini gak ada di Google by the way, ini gue gambar. Itu lu gambar sendiri? Ini lu gak bisa cari. Ini makanya malaikatnya ini beneran nyokap gue. Gue seakan-akan ini nyokap gue. Tuh. Jadi itu lu bisa gambar berarti? Oh, enggak, kan cuma kayak gambar baju kumuh. Enggak gambar bagus. Jadi gue kasih sketch ya, gue bilang ke abangnya, "Bang, ini malaikat kan abang udah tahu nih." Kalau ngomong malaikat nih, gambaran malaikat udah tahu. Oh, manusia dengan sayap. Nah, bajunya ya ini bajunya dirobeknya di bagian sini. Itu. Oh, lu gambar maksudnya dikonsepin. Iya, dikonsepin ya. Abangnya yang tetap gambar gitu ya. Tetap abangnya yang gambar. Gue kira lu yang gambar sendiri gitu loh. Enggak. Nah, Bang, gue mau nanya nih, karena ini chance-nya kan lu udah ngelihat bagian favorit tato. Tapi gue ada tato. Mana nih? Wah, itu bagus banget. Wah. Itu permata kan? Tuh? Mana ya? Itu permata tau gue tuh. Ngaco banget, gede banget, zung gitu. Itu apa artinya tuh? ini gue tato di sini karena gue tuh sangat tidak pede dengan tete yang besar ya. Jadi itu yang ngangkat tetenya gitu tuh. Iya, ini yang ngangkat tetenya sekecil ini nih biar berharap tete gue bakal kecil gitu. Atau jangan itu switch kalau ditekan lu bakal berubah atau mati. Iya, kalau ditekan. Lu jadi chipmunk kan kalau udah pencet. Iya. Nih bang, lu kalau mau tato lu di bagian mana bang? Kira-kira. Karena gue belum berkepikiran sih. Gue tuh sebenarnya pengen tato di daerah tangan di sini nih. Dulu tuh sebenarnya gue pernah ya waktu zaman dulu tuh yang ke Bali kan. Terus di situ kan ada tato-tatoan lah ngomongnya ya, yang nggak permanen gitu. Pernah tuh gue taruh di tangan tuh. Tiba-tiba gatel-gatel. Dan gue kira itu beneran pakai tinta tato gitu loh, kan namanya juga masih bocil ya, agak-agak bocil ya, kurang tahu apa gitu kan. Gue kira itu beneran pakai tinta tato, bebekas gitu. Jadi misalkan gambarnya tribal tuh, waktu itu tribal, terus udah hilang ya tintanya nih, masih ada tribalnya cu. Ya outline-nya masih ada. Iya. Masih ada tribalnya gara-gara gatel-gatel. Iya. Gara-gara tembus-tembus gitu jadinya. Kulit lu irigasi. Iya, jadi tuh satu hal yang sebenarnya bikin gua nggak pengen tato dulu juga, karena ini kalau gua ditato apa ntar tiba-tiba nimbul gatal-gatal ya. Tapi bisa jadi sih kalau emang kulitnya apa? Iya, sensitif. Sensitif. Iya, itu juga banyak orang nggak tahu ya. Lu tahu yang namanya ini nggak? Ada orang yang ditato, dia pas sudah selesai ditato kulitnya nimbul. Apa tuh namanya? Itu gue juga keloid. ada. Keloid.
Itu bukan keloid, ya itu keloid disebut, tapi orang yang gak keloid bisa terjadi. Kayak tato gue yang bunga nih nimbul. Tuh, ini nimbul nih. Jadi itu bukan karena bawaan keloid ya. Gue nggak ada keloid tapi pas tato ini nimbul. Ini tuh karena proses penyembuhannya. Jadi bukan semua orang bisa terjadi itu. Ini gue nimbul, terus mana ya? Ada beberapa tato gue kok yang nimbul. Nih, nama bini gue nimbul. Karena proses penyembuhannya setahu gue ini. Padahal gue gak keloid. Gitu. Gue gak tahu kalau science di belakang itu. Tapi Bang, gue mau nanya sama lu nih Bang. Lu kan udah ngelihat teman-teman lu, kita berdua udah bertato nih. Ada berbagai macam konsep di badan kita. Lu pribadi paling suka lihat tato siapa dan gambar yang mana? Enggak, pertanyaannya salah. Bambang nggak mungkin suka tato di badan kita dong. Enggak kalau enggak secara ininya tuh, oh ini gambar ini oke nih di gue itu oke. Oh ini di Akyong oke. Maksudnya kalau dilihat dari dia berdua tuh yang menurut dia oke gitu loh. Ya, gue kan belum lihat tato lu pada secara full sekarang nih. Saatnya buka baju gak sih? Kayak gini nih. Saatnya buka baju gak sih? Gue mau lihat tato lu semuanya. Iya, ini gue buka. Tapi pertanyaannya gini, lu suka desain seperti apa? Percuma di badan kita kan bukan selera dia gitu loh. Jadi lu kalau mau tato, lu akan pilihnya apa Bang? Old school, new school, oriental, realis. Nah, pertanyaannya gitu. Tribal. Kalau dia ngeliat di badan kita, urusan sama hidup dia pasti nggak ada. Jadi yang lebih general aja. Lu kalau mau tato kira-kira apa? New school, old school tuh apa? Dulu tuh gue sempet ada kepikiran. Ini old school, new school nih. Ini old school nih. Jadi gue 3 nih. Ini oriental. Gue nggak ngerti bedanya ya. Itu oriental. Ini old school. Nah ini black and gray. Tuh, black and realis. Tuh. Old school tuh apa maksudnya? Old school tuh gaya kuno. Bukan. Aduh, susah nyebutnya. Lu kalau ketik old school tattoo tuh ada mawar, ada pisau kecil, pisau dapur, ada kapal. Itu old school. Gimana gue jelasin nih? Kalau dulu penjelasan tukang tato gue old school ibarat itu tuh kayak tato-tato zaman dulu yang sering dipakai gitu loh. Iya. Gitu, nah itu. Tato-tatonya rocker zaman dulu gitu. Nah, itu old school. Old school. Gambarnya tuh biasanya tuh ke bunga, pisau-pisau kecil ya kayak yang biasa lu lihat di grup rock gitulah. Itu old school. Mungkin jatuhnya sih tato yang gue pengen dulu kan ini ya, chain. Rantai. Di leher. Mungkin jatuhnya itu ke old school gak sih? Terus lu mau tato di leher lu gitu, terus kayak di rantai gitu? Enggak, tangan gue. Tangan, gue mau taruhnya di tangan, di 2 tangan, chain, jadi lu sampai ke hati. Oh berarti lu ini sampai ke hati. Konsepnya napi. Dulu konsepnya kayak gitu. Napi. Bukan napi, anjing kalau napi nggak sampai ke hati, Cok. Ditangkep sampai hati, ditangkep. Sampai ke hati. Itu apa artinya tuh? Artinya dulu hati gue itu bener-bener berat. Urusan sama chain berat, di tangan apa? Enggak maksudnya tuh kayak gini loh. Dulu gue mikirnya tangan itu sebagai media lu bertemu orang gitu kan. Sedangkan gue orangnya emang gak enakan. Tuh media makanya bertemu kenapa orang. Jadi media bertemu orang tuh udah outsider gitu loh. Lu kalau ketemu orang pasti salam tangan kan? Iya. Salaman tangan kan? Halo, nama gue sekian. Iya. Halo ini. Nama lu sekian banyak gitu ya. Lu banyak. Sedangkan gue konsepnya napi kan. Jadi nama lu banyak nih. Bukan. Sedangkan gue kan emang orangnya kan gak lezatan gitu kan. Iya, enakan. Iya, nggak enakan gitu ada orang. Makanya kenapa gue iniin ke hati karena gue orangnya emang nggak bisa kebuka gitu loh. Makanya kenapa ada rantai gitu. Dulu gue mikirnya kayak gitu, sempat ada kepikiran bikin kayak gitu. Bagus. Cuman kenapa nggak gue lakukan karena pertama katanya sakit ya. Pertama tuh. Nggak, kalau tato pedih. Ya kan gue nggak pernah ngerasain jadi gue nggak tahu gitu. Pertama lu pernah sakit. Kebeset pintu nggak atau apa gitu, kebeset pisau gitu pernah nggak? Pernah. Ya itu pedih. Kebeset. Kalau sakit lu ditinju sakit.
Sakit lah, intinya sakit dah. Itu sakit. Sakit. Oke, pertama karena sakit, kedua gue takutnya karena kejadian yang tinta itu jadi nggak jadi gitu loh. Enggak sih bang, beda sih itu. Harusnya beda ya. Cuma kalau dibilang pengen mas sebenarnya sampai sekarang masih pengen, masih pengen yang itu sih. Rantai. Kalau yang rantai mungkin enggak. Kalau sekarang tuh gue bingung malah jadinya. Oke nggak sih gue tato rantai, terus sama gue merhatiin looksnya juga. Kalau orang lihat gue ada rantai gini aneh nggak sih kayak gitu loh. Lebih ke situ sih kenapa gue belum. Tato tuh fashion sih, karena udah nempel lo badan kemanapun lo bawa gitu kan. Iya. Jadi itu juga. Makanya menurut gue dari dulu kenapa sebisa mungkin tatonya tidak terlalu mengerikan gitu loh. Karena badan gue tidak cocok untuk tato yang mengerikan. Kayak yang tato, kayak misalnya gue pakai biomekanik nggak masuk di badan gue. Karena biomekanik tuh mengerikan gitu. Jadi nih, makanya tato gue tuh yang kayak gini-gini, yang culun-culun. Konsep mengerikan nih apa nih? Mengerikan apa nih? Gue bingung nih. Mengerikan ya, arti mengerikan apa? Menakutkan. Menakutkan gitu loh. Biomekanik menakutkan? Gambar setan tuh baru menakutkan menurut gue ya. Iya, setan juga menakutkan sama. Nah, kalau gue pakai biomekanik nggak masuk di badan gue gitu loh. Makanya kenapa gue pilih yang gue tahu badan gue kecil begini, gue harus cari yang nempel badan gue seumur hidup. Ya yang pas gitu loh. Soalnya cocok-cocokan juga kalau kayak lu pakai long sleeve kan hitungannya. Dan ini seumur hidup gitu. Makanya gue ya harus cari yang udah gue pikirin konsepnya satu tangan gitu langsung kayak jebret. Jadi makanya kenapa tato gue nggak pernah dihapus, nggak pernah ditimpa gitu loh. Karena ya gue nggak mau menimpa itu, sejelek apapun nggak akan gue timpa gitu. Itu kayak gue ngerasa udah pas gitu sama badan gue. Gitu. Jadi lu ya tetap ujungnya emang fashion sih, emang nyari apa yang cocok juga kan kira-kira kan. Iya. Ngerti. Mungkin kalau badan gue gede gue berani kali biomekanik atau tribal tuh. Segede gue gitu, gede. Iya. Iya sih rata-rata yang tribal sih biasa emang ya ibarat orang-orang berotot, besar gitu kan. Makanya itu gue bilang mengerikan. Gak mungkin biomekanik nih, gue pakai biomekanik gak cocok di gue. Gak akan cocok. Iya, masuk karena akal. Karena itu tato mengerikan. Dicocokkan dengan fashionnya si Igoy gitu. Iya, itu karena gue tahu. Tapi gue mau apa? Gue mau nanya Goy, lu waktu tato terlama ini kan tato kan pasti berjam-jam nih. Yang paling lama proses tatonya yang bagian mana dan berapa jam? Wah, itu gue pernah hampir sehari kayak deh. Itu pas tato yang mana tuh? Tunggu, 8 jam lebih kayak pernah deh. Ini elang gue tuh, wah itu udah kayak digebukin 7 orang cok. Elang tuh gokil bro. Karena gini, elang gue nih rusuk gue disikat sama dia. Ulu hati gue disikat sama dia. Deket udel disikat nih. Rusuk gue yang sini disikat. Lu lihat nih semuanya. Ini semua bagian sakit nih. Dan full color ya. Wah itu kayak ditampolin 7 orang gak berhenti bro. Kayak 10 jam deh, 8 jam lah, 8 jam. Dan lu kuat? Hampir mati. Sakit itu banget. Itu berarti selama 8 jam itu kurang lebih ya either kalau lu nggak lagi pengen ke WC atau lu lagi lapar, ya lu akan tiduran di kursi. Tato artis itu kan. Diginin terus kan. Terus sambil menahan sakit. Iya. Itu 8 jam. Ya ini lama loh. Ini kan gue langsung sekali jalan nih. Full. Ini kan gak ada warna kulit gue nih. Yang ini nih. Semuanya udah warna tato. Nah ini yang kayak gini-gini yang sakit. Yang full tidak ada warna kulit. Nih. Ini gak ada warna kulit nih. Full warna. Ini yang bikin sakit. Kalau ini kan ada warna kulit gue nih. Bolong-bolong. Jadi ini masih dikasih napas. Kalau yang udah kayak gini kayak elang gue gak ada warna kulit. Wah sumpah bos. Itu bener-bener. Ini gue belum berani kelarin nih gue nih. Sakit banget soalnya. Karena ini seharusnya nyambung semua. Gak ada warna kulit. Nah gue tahu rasa sakit. Jadi udah kebayang di otak gue kayak. Wah kayak digebukin sumpah. Tapi lu ini agak random dikit ya. Lu pernah nggak kepikiran
tato tradisional. Pengen. Yang digetok, yang Iya, digetok gitu. Belum ada konsepnya. Pengen Oh, gua. belum ada konsepnya Kan aja ya. kalau gue pakai itu untuk tato gue yang ngelarin misalnya yang ini nih, ini kan belum kelar. Kayak terlalu Kayaknya nggak mau susah. Jadi gue pengen bikin tapi sampai udah dapet konsepnya lah. Yang gue kayak pengen gitu. Lu gimana, Kyong? Tato yang itu yang pakai ketok-ketok itu. Iya. Apa Pengen lu udah sih. pernah nih ternyata? Nggak pernah sih, tapi gua waktu itu sempet pengen. Terus gua ngelihat prosesnya ada di, kan dulu gue suka nonton kayak Nat Geo gitu. Ada tuh kan, itu kan biasanya gue liatnya tuh di suku Hawaii itu Maori yang tato gitu. Iya. Itu gue ngeliat orangnya badannya gede-gede gitu kan, hampir pingsan cuk, mau mati. Padahal gambarnya kan mereka kan gambarnya spirit animal mereka kan. Jadi kayak misalnya dia pelambangan apa gitu. Itu padahal kecil gitu tapi dia mau mati cuk. Ngeri banget. Soalnya kata orang-orang kan tato ini tuh yang bikin nagih juga tuh salah satunya adalah rasa sakitannya. Iya. Ya, itu kan udah next level tuh sakitnya tuh pasti tuh dipahat. Lu dipahat cok. Iya. Ada lagi yang lebih ekstrim lagi bang, di Afrika yang pakai silet dibeset-beset biar kayak kulit binatang. Pernah lihat gak? Yang biar kayak ini kulitnya numbu lagi jadinya tuh bertekstur. Iya itu. Enggak, ini gini, lu dalam waktu dekat apa masih lama bang buat nambah tato gitu? Nambah tato, mau bikin tato? Gak dalam waktu deket juga sih, karena gue masih belum kegambar gitu loh. Kalau seandainya gue pakai tato kayak begitu, ntar nih gue bakal kelihatannya kayak gimana nih? Masih belum kegambar gitu di otak gue. Mungkin karena belum biasa juga ya, jadi nggak ada gambaran kalau gue bertato tuh kayak gimana. Tapi ini ya, pas awal gue tato yang keluar itu bener-bener jadi beda hidup gue loh. Ini mungkin suges aja ya gue ya, karena dulu kan gue tato sampai dalam. Pas udah tato di luar gini, beda itu karena gue kemana-mana akan dilihat orang gitu loh. Kayak tatonya banyak banget gitu. Ini udah nggak bisa ditutupin. Jadi mau nggak mau saat gue kemanapun itu, gue harus lebih percaya diri karena lu tahu nggak sih kayak stigma kita juga sebenarnya susah sih ya. Tato negatif itu masih cukup kental lah di kita gitu. Nah, jadi gimana caranya gue saat udah tato sebanyak ini, gue berjalan itu gue harus lebih percaya diri dengan tato gue. Kalau dulu kan ya udah, gue cuma di badan, orang nggak tahu. Nah, menurut gue sayang aja kalau punya tato sebanyak ini, terus kita kurang percaya diri gitu. Makanya merubah hidup gue, salah satunya gue percaya diri karena tato gue. Karena diliatin orang kayak negatif gitu, jadi gue semakin percaya diri karena enggak, gue nggak senegatif yang lu kira gitu. Itu karena diliatin orang bro, yang nggak bisa lu pungkiri lah, kita kan negara ini negara timur, adat istiadatnya masih kuat. Jadi ya mau nggak mau lu kemanapun kalau tato kayak gini diliatin, kayak masih dikira mungkin ini kali ya penculik gitu loh. Enggak juga. Oke. Igoy ada cerita ketika dia mau nato di tangan, itu baru udah keluar dari badan. Kalau lu gimana, Kyong? Lu kan soalnya ini ada yang ini nih nggak keluar nih hitungannya, ya kan? Yang sebelah keluar. Kanan lu. Ini keluar. Kanan lu. Kanan gua kalau bajunya segini keluar dong. Bukan kan lihat dari bajunya. Sumpah nih orang. Bukan lihat dari bajunya dong. Kan tatonya, kenapa lu bahas bajunya? Iya. Gimana sih? Berarti kurang lebih tato pertama lu yang keluar kan di sebelah tangan kiri lu dong. Iya. Kenapa lu memutuskan untuk keluar dari baju? Kalau Igo itu ada ceritanya kayak misalkan, gue memutuskan untuk tidak kerja kantor. Lu ada cerita nggak untuk tato yang keluar dari tangan? Sebenarnya cerita gue lumayan mirip sih sama Igoy. Jadi sebenarnya dulu yang tato pertama kali gue keluar dari itu tuh yang ini nih, yang di sini nih. Yang biomekanik di sini itu karena gue kecelakaan motor kan. Ini hancur kan Itu nyambung sama yang atas ini. Ini konsepnya sama tapi yang bikinnya beda. Oh, tapi berarti udah emang beda kan, dibikin lebih baru atau lebih? Ya ini yang paling pertama, abis itu baru yang di atasnya gitu. Oh, jadi pertama yang ini dulu Ini malah. dulu. Yang di luar dulu. Yeah. Oh.
Ini kenapa? Karena waktu itu kan gue kecelakaan motor dan orang tuh suka ngeliatin ada kayak borok hitam gitu kan. Di sekitar sini tuh ada bekas luka, bekas sembuh luka gitu, tahu kan lu kan warna kulitnya menghitam. Nah ini juga waktu gue bikin, kalau gue pernah cerita yang masalah kerja itu yang gue memutuskan gue muak dengan dunia kantoran yang gue pernah cerita. Gue pernah cerita belum sih? Udah ya kayaknya. Belum ya? Belum kayaknya. Kalau gitu bisa di video berikutnya. Video berikutnya pokoknya gue muak banget dengan suasana kantoran. Gue memutuskan gue gak pengen kerja kantoran. Jadi agak mirip nih. Jadi gue memutuskan ya udah, gue bikin break keluar gini. Gue berdedikasi bahwa either gue menjadi seorang pengusaha atau kerja yang lain yang tidak kantoran gitu loh. Jadi agak mirip sama cerita Igoy tadi gitu loh. Lu ada rencana mau nambah tato nggak, Kyong? Ada. Masih ada. Di mana dan udah ada konsepnya belum? Kira-kira? Udah. Di mana tuh kalau kita boleh tahu? Gua pengen banget satu punggung full sampai di sini. Itu udah ada. Itu dada dong, gitu dada dong. Satu punggung full sampai di sini gitu batasnya. Jadi nyambung. Nyambung. Iya. Nyambung. Konsepnya udah ada kira-kira? Konsepnya ada, cuman gue lagi mencari izin dari orang tua gue dan meaningnya. Kan gue kan tato meaning. Konsep ada. Kalau untuk secara konsep, gue pengen lah gambar gini-gini ada. Tapi gue masih belum dapat meaningnya yang benar-benar sampai harus punggung gue gitu. Tapi bisa jadi sekarang gue jadi punya alasan lebih sebenarnya untuk menato punggung gue. Kenapa? Karena gue sekarang adalah punggung keluarga gue. Nah konsepnya apa? Yang tadi lu bilang kan udah ada konsepnya. Nah itu apa? Konsepnya Atlas. Lu tau Atlas yang megang bumi besar? Anjingnya Hans. Iya, Frenchie. Ya, anjingnya. Ya boleh, ntar ada lari-lari di atas itu. Ada The Frenchie ya, Jadi konsepnya itu dia menanggung beban yang berat seorang diri. Itu mah kayak ini dong. Patung apa sih namanya tuh? Galileo. Iya patung yang itu yang kalau lu lihat tuh yang begini. Ini Galileo burung dong. Yang patung ya. Iya. Enggak, gue mau nanya, kenapa izin orang tua, Kyong? Sedangkan lu udah ada tato nih. Iya, maksud gue gitu. Beda sama gue yang belum ada tato, gue harus izin sama orang tua. Karena orang tua gue sebenarnya, orang tua gue tuh benar-benar masih yang paham tahun lama banget lah gitu loh, kolot lah. Tante dibilang kolot. Ada kok mak gue di samping. Jadi dia menurut dia itu jadi stigma yang tadi kita bahas tentang yang gue bilang stigma buruknya bagi mereka itu di zaman dia memang iya gitu loh. Orang-orang yang keluar dari penjara apa segala macem gitu. Jadi dia masih kesulitan untuk ngikut sama zaman sekarang dan menurut dia tuh jorok. Iya. Menurut dia segini aja udah jorok gitu. Lu jangan tambah lagi gitu loh. Tato itu jorok. Emang stigmanya kayak gitu ya dulu ya? Kalau bagi orang tua iya. Ini kan gue tanya sama emak gue langsung. Dan bagi dia tuh jorok dan melambangkan lu kriminal gitu loh. Oh pantesan lu jarang mandi Goy. Iya. Jorok soalnya gue. Karena lu tato lu banyak. Iya. Gue orang jorok bro. Tapi kalau ya memang iya sih. Cuma anehnya nih, lu tuh sudah bertato gitu. Itu anehnya itu. Iya itu karena gue juga nih. Karena gini nih. Gue konsep gue waktu pertama kali gue tatoan itu, gue nggak kasih tau nyokap gue sama sekali apapun. Pokoknya udah jadi pulang-pulang kok pegel katanya, kenapa lu tato gitu kan. Jadi udah dari sana tuh udah dibilang gitu. Ya ini sudah terbikin, sudah terbuat, nggak bisa diandu. Jangan tambah lagi. Terus tambah lagi yang di sini atau di sini gue gitu lakuin kan. Semuanya konsepnya terbuat. Udah bikin dulu baru pulang. Nah berarti hal yang sama ini nih ntar pas lu mau bikin lu bisa lakukan dengan yang sama juga kan? Iya betul bisa. Cuman ya semakin gini kan ya gue ngerasa setelah kepergian ayah gue itu gue jadi lebih dengerin dia lah sekarang gitu. Lebih mungkin gue dulu masih rebel banget.
Tapi karena sekarang hanya gua yang dia punya, jadi gua jadi lebih ngedengerin mau dia gitulah istilahnya. Masih jelasinnya? Iya, ngerti. Ya, jadi gue lebih dengerin mau dia lah gitu. Oh, berarti sebenarnya yang lu tuh nggak boleh tatoan, Kyong ya? Nggak boleh. Oh. Gue dari keluarga yang super duper kolot. Bapak gue pertama kali ngelihat gue tatoan tuh, wah dia ngamuk banget, coy. Oke, berarti yang tadi gue ngomongin stigma itu adalah stigma yang ada di keluarga lu berarti ya. Kalau ibaratnya kayak keluarga lu melihat badan gue akan sinis. Itu yang gue rasakan kalau ke mall. Yes. Itu ya. Kalau lu pergi ke daerah lebih parah lagi. Itu akan ada di video berikutnya tuh. Tapi sebenarnya keluarga gue juga nggak jauh beda gitu loh. Cuma asalkan bukan di keluarganya yang misalkan tatoan. Ini pas gue pakai ini kan piercingan nih yang bisa dicabut nih, yang dijepit. Itu udah kaget gitu loh. Tak kaget. Kapan lu piercing? Jadi keluarga lu, Bang, berarti menganggap sinis orang-orang yang kayak Igoy nggak apa-apa, asal jangan lu. Nggak apa-apa, iya. Asal jangan lu. Gua gitu. Asal jangan gua aja. Tapi cuma dia sinis gitu. Tapi dia ngelihatnya masih kayak gitu ya, lihat Igoy gitu misalnya. Enggak, sama sekali enggak. Cuman kalau bisa gua jangan kayak gitu loh. Kalau bisa gua jangan tatoan. Cuma kalau ngelihat orang tatoan, ya udah it's fine, kan mereka bukan anak gua atau keluarga gua kayak gitu loh. Iya. Itu ada bedanya tuh. Nah, gini. Bedanya di situ. Kyong, misalnya lu punya anak nih. Anak lu mau tato. Lu kasih nggak? Kasih. Lu kasih. SMA. Kalau SMA kan pasti kan terbentur sama akademis ya. Kalau itu kan guanya ngasih. Tapi kalau misalnya akademisnya dulu, kan elunya doang nih. Kalau gua sih mungkin bagi gua SMA enggak, belum. Nah, berarti enggak, bukan akademis berarti dong. Ya masalah gini. Satu dia pasti akan terbentur di akademisnya, pasti kan orang tua akan dipanggil. Enggak, ini lupakan akademis ya, yang gua tanya cuma lu. Bisa HSKS, bisa homeschooling, bisa banyak akademis tuh banyak. Nah, lupakan akademisnya, gua nanya lu, anak lu SMA mau tato, lu kasih apa enggak? Jangan bawa-bawa akademis, elunya nih sebagai orang tua. Oke, berarti kalau sebagai orang tua belum. Kenapa? Oke deh. Karena gue ngerasa. Ayo coba apa? Coba lu jelasin dulu deh. Enggak, lu ngerasa apa coba? Ya udah gue yang jelasin deh kalau kayak gitu deh ya. Lu ntar dulu. Yang kaki dulu nih, ini menarik nih. Karena gue ngerasa gini loh, kan tato ini kan sesuatu yang permanen. Iya. Dan banyak orang, kalau gue kan menemukan arti tato itu meaningful. Di masa-masa SMA itu orang kan masih labil, masih ingin terlihat keren, pemikirannya belum panjang lah istilahnya gitu. Karena gue ngalamin kan, waktu SMA tuh pikiran gue pendek gitu loh. Gue nggak pengen nanti dia jadi ujungnya seperti kayak Bambang. Gue bosen nih sama ini. Kenapa gue tato ini? Jadi gue ingin dia masuk di fase dia sudah dewasa, dia mengerti keputusan dia. Ini bakal ada di badan dia selamanya dan dia udah jadi dewasa, udah bertanggung jawab gitu loh. Gue tahu karena di masa-masa kayak gitu gue apa aja iya gitu. Ini keren diginiin, ayo dah gitu loh. Itu di masa gue waktu SMA. Ngikut-ngikutin orang gitu ya. Iya, gue nggak mau nanti dia terpengaruh. Jadi benar-benar pikiran dia yakin, dia mantap, dia mau, yakin sampai kapanpun. Ya udah silakan. Iya. Tapi gue ngerasa masa SMA itu kan perasaan lu. Masa SMA. Nah misal anak lu, gue yakin. Kalau anak lu kayak gue, yakin SMA mau tato, kan itu perasaan lu nih. Perasaan lu itu nggak bisa sama anak lu. Anak lu, gue pengen tato SMA. Lu yakin nggak? Ya, gue yakin. Intinya nggak akan dikasih kan? Kasih. Berarti bukan nggak ada akademis, nggak ada perasaan lu gitu. Nggak akan. Iya, kalau dari akademis kan pasti itu kan alasan sekian ya. Tapi kalau dari gue ngerasa umur segitu belum, kurang bisa bertanggung jawab sama keputusan karena dia masih labil. Kan ini anak gue nih. Iya. Anak gue. Enggak, ya berarti kalau dari dalam gue lu, kayak, "Pak, ini pertanyaan kedua nih. Ini anak lu udah cari duit. Ayo. Anak lu enggak pakai duit lu. Iya, paham. Gue akan ngelihat dulu apakah proses cari duitnya ini bisa sampai memang di minatnya habis ini dia nggak mau. Gue orangnya bukan yang gini loh, apa namanya? Kalau mungkin nanti ke depannya misalnya keluarga gue misalnya dia memutuskan gue bego sekolah, gue nggak mau. Gue mau sekolah, gue mau kerja aja. Kalau gue ngerasa peluangnya bagus, gue open sama opini itu.
kalau memang dia memutuskan seperti itu ya silakan. Tapi kalau misalnya bisnisnya cuman ngasilinnya kayak musiman gitu, jualannya cuman ya gua tahu ini ke depannya ya prospeknya mungkin ya setahun ini masih oke, tahun depan belum tentu bisa ini. Menurut gue itu belum. Oke. Menurut gue. Oke. Gue tambah tadi lu bilang kan karena masih labil. Iya. Ya kan? Kalau dia udah tahu konsepnya mau kayak gimana dan dia jelasin semuanya ke lu. Nah, itu maksud gue itu. Pak, ini konsepnya kayak gini. Kenapa gue tato ini? Misalkan pada saat SMA, gue jatuh dari motor juga. Misalkan sama kayak lu gitu ya. Gue jatuh dari motor juga nih. Makanya gue mau konsepnya kayak begini, kayak begini, kayak begini. Itu makanya gue pengen tato. Lu bolehin gak? Dia udah ada nih, semua konsepnya udah ada dan udah terplanning. Ini pendapat saya ya. Ini pendapat saya ya. Kalau pendapat saya, kalau pendapat gue yang ngomong. Gue nggak tahu nih kalau nanti zaman ke depannya dalam 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan bakal jadi kayak apa zaman. Nggak tahu ya. Tapi gue tuh termasuk orang yang open sama perkembangan zaman. Istilahnya ntar apakah tato pada saat itu masih jadi stigma yang buruk apa tidak gitu segala macem. Ya gue akan jelasin dulu ke dia gitu loh. Lu kalau tato di sini itu udah pasti orang yang masih berpikiran negatif, lu susah kerja di kantoran bla 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 bla. Tapi kalau untuk gue pribadi nih, gue ngerasa SMA enggak. Setelah selesai SMA serah lu. Gitu. Enggak. Intinya enggak. Mau dia labil apa enggak, intinya enggak ya. Nah, intinya enggak. Enggak. Ini dari versi Akyong yang bertato. Ini menarik nih. Bang, lu enggak bertato nih misalnya nanti saya punya anak. Anak lu mau tato. Nah. Kasusnya SMA juga nih atau gimana nih? SMA ngomonginnya kasus SMA sama. juga. Kasus sama gitu. Selama dia kalau misalkan SMA ya, kalau SMA yang jelas selama dia bisa ibaratnya ngasih konsep dengan alasan yang bagus, gue masih oke gitu loh. Lu masih kasih. It's fine. Karena gini, gue melihat sekarang lu tatoan pun juga masih bisa kerja kantoran, Cuk. Nah, itu. Sekarang iya. Sekarang iya. Lu kantoran masih bisa tatoan sekarang. Betul. Sekarang udah seperti itu. Seandainya orang ngelihat tato lu nih, lu bisa pakai long sleeve, ya kan? Ada banyak macam gitu loh. Iya. Bang. Makanya kayak apa? Terus gue selak dulu bang. Gue tadi pengen ketawa terus gue nggak bisa nih. Kan di kamera gue, lu di kanan gue kan. Nah mikrofon lu di sini kan. Gue tadi ngeliat kok mikrofon lu gede banget. Ternyata tuh pintu Yogi ya. Jadi nyambung ke mikrofon lu. Anjing. Apa lanjut. Pokoknya gue akan ngasih lah, intinya gue akan ngasih dia selama dia konsepnya bagus kalau masih SMA. Soalnya kan ya emang ada artinya kan, tato harus ada artinya seumur hidup. Dan itu bakal gue ngomongin, ini tato ini bakal seumur hidup nih. Kalau lu nyesel, lu harus ibarat laser, sakitnya minta ampun. Iya gak? Sakitnya minta ampun dan mungkin bisa bebekas, masih bisa bebekas. Tapi akan gue kasih kalau misalkan dia udah ada ini. Kalau dia misalkan, gue mau tato, mau kayak ini, Nah kalau itu gue gak, kayak gitu loh. Berarti melihat alasannya. Melihat alasannya. Tapi ngasih. Ngasih gue. Ini menarik nih. Yang nggak punya tato ngasih, yang punya tato nggak ngasih. Ini menarik nih, unik. Kalau gue sama kayak Bambang. Karena gue sudah melihat banyak sekeliling gue dan pengalaman hidup gue, tato tidak ya memang dibilang buruk iya. Tapi sekarang tato udah bisa kerja di kantor. Kalau 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu 7 tahun bukan, sorry. Berarti 10 sampai 12 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Itu sulit. Pas gua awal tato tuh sulit. Kalau sekarang sekarang perusahaan besar pun ya yang kita sekarang lagi belanja deh, lu pakai aplikasi online apa segala macam. Itu kan lagi naik-naiknya tuh perusahaan-perusahaan tersebut. Itu anak muda semua isinya. Dan itu adalah tempat di mana orang pengen kerja di situ sekarang. Tempatnya ada PS5, ada PC gaming, kantornya ada lapangan basket. Jadi perkembangannya udah kayak gitu. Jadi gue kalau punya anak, anak gue misalnya Jill nih, dia mau tatoan, gue kasih sih dia. Ya semoga bisa kayak gue ya, komit. Kayak ya gue mau tato SMA, ya udah komit ya lu ya. Jangan labil gitu. Yang penting komit sama omongannya gitu, karena laki kan.
Gitu. Karena udah. Ya kalau cewek juga tetap harus komit sih. Iya sih. Karena cewek. Iya benar sih. Cuma karena anak gue cowok, gue kasih kalau udah mau tato. Soalnya gini, anak diatur itu cuma sampai umur 12 tahun kalau gue. Ya. Semua keluarga beda, tapi cara didik gue atur Jil itu cuma sampai umur 12. 12 ke atas hidup lu udah gitu. Karena Jadi 12 ke atas depak. iya, kalau misalnya dia mau ngekos, dia ngekos. Itu misalnya kayak dia menurut gue 12 tuh udah dewasa sekali. Lu udah bisa menanggung lah gitu. Udah menurut gue ya ini, tapi menurut gue udah dewasa. Jadi kalau lu 12 lu mau tato, silakan. Ya lu di DO dari sekolah udah bukan urusan gue. Kan itu tanggung jawab lu. Gue udah bilang nih, umur 0 sampai 12 lu hidup sama gue. Umur 13 lu mau tato pas SMP, terus guru lihat lu di DO, ya berarti salah lu bukan salah gue. Nah, gue akan seperti itu, menjadi orang tua yang seperti itu. Gitu. Jadi tato di zaman sekarang udah oke lah. Berarti keliling-keliling nih teman-teman kita. Tatoan, tapi kerjaannya aman-aman aja. Mereka itu. Begitu. Ini uniknya dari podcast ini adalah kebalikannya jadi nih. Ini unik nih justru. Malah kebalikannya nih. Mungkin bisa dibilang juga karena ini sih. Angkyong kan tinggalnya nggak di Jakarta ya jatuhnya kan. Iya. Jadi acuan dia untuk melihat pekerjaan tuh pekerjaan orang-orang sana rata-rata. Kantornya juga pasti kantor yang di sana yang dia pikirkan untuk sekarang gitu loh. Betul. Mungkin kantor di sana masih hal yang sama kayak kita yang dulu. Sedangkan kita kan udah modernisasinya kan lebih cepat karena kita di ibu kota gitu loh. Ya mungkin begitu sih. Mungkin itu juga gitu loh, pengaruhnya dari situ. Iya. Mungkin kalau Akyong ke Jakarta bisa terubah mindsetnya, mungkin ya. Mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi karena dia udah ngeliat kan kondisinya kayak gimana di sini, ininya kayak gimana di sini. Iya, betul. Apalagi nih bahas tentang tato nih. Gue mau pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Bukan pertanyaan terakhir sih, pertanyaan dari gue terakhir deh. Oke. Pertanyaan dari gue terakhir. Ada satu tato yang lu nyesel gak lu taruh di tubuh lu? Andai kan gue bisa ngeganti aja. Ini artinya akan lebih bagus kayak gitu loh. Either lebih bagus atau mungkin gambarnya menjadi lebih bagus. Gak ada gue. Ada gak? Gak ada. Gua kayak kan kan tadi kan lu udah ngelihat gua nimpa tato. Nimpa. Gua nggak nyesel. Hanya gua ubah artinya. Nah iya. Tapi gua nggak nyesel. Membuat artinya menjadi lebih bagus. Iya. Nah kalau gue. Tapi gua nggak nyesel. Gue nggak ada sih. Itu beda ya. Bahkan sampai tato ini tato tai. Ini tato nggak ada artinya. Ini gue lagi mabok parah. Gue gambar. Keadaannya gue lagi nggak sober. Jadi gue gambar momen lagi gue pernah mabok berat dan gue menggambar tengkorak di paha gue yang miring ini. Nah momen. Jadi gue nggak pernah nyesel. Kayak ini kaki gue tuh jejak bandel gue bro. Ini bandel banget gue pas ngekos nih. Ini jejak Carlos Junior di situ ya. Jadi nggak ada artinya, kayak momen aja gitu. Gue lagi mabok teler gue tato. Tapi nggak nyesel karena momen. Kayak ya udah gambarnya tapi jelek banget. Bahkan tintanya nggak rata. Gitu. Apalagi Dej? Tadi Ake mau nanya apa? Iya. Gua punya 2 pertanyaan sih. Ini kan untuk closing nih. Ini closing nih. Ini pertanyaan terakhir nih yang mungkin ada di dunia tato. Pamungkas nih. Iya. Bambang. Nih, Pamungkas. Lu sebelum sampai ini ada satu nih. Kan lu kan lebih banyak ditato bagian partner daripada gue. Lu bilang yang paling sakit tadi sini. Setelah lu ngalamin langsung, bagian mana yang paling menyakitkan? Ya pinggang. Tadi gue udah bilang sialan. Tetep enggak. Tadi kan lu bilang yang di sini itu juga hampir pingsan lu tuh, yang di Garuda burung. Oh, yang elang itu hampir pingsan. Yang ini yang di pinggang itu udah benar-benar dikit lagi mati. Sakit banget. Pinggang tuh udah top, tingkatan paling atas dari semua. Banyak orang bilang di dada sakit. Iya, di dada memang sakit. Tapi di pinggang tuh sakitnya 5 kali lipat dari dada lah. Kan gue semua udah nih, mata kaki gue udah, leher gue udah. Dan itu tato pertama lu? Tato pertama gue, karena gue tahu itu paling sakit, jadi gue bikin di situ. Mata kaki juga sakit loh, tapi paling semua di semua badan paling sakit pinggang. Nih, dengkul nih, gue dengkul apa? Sikut, ini sakit banget.
tapi Iya, tetap lebih sakit setuju. pinggang. Jadi semua dada sakit, tapi pinggang tuh lo harus coba sih. Sekali seret gitu. Wah, buset dah. Sakit banget. Ya, lu bikin tatonya kayak gini, Kyong. Iya. Nih. Cuma lu taruhnya di sini. Tret kayak gitu loh. Karena lemak kali ya pinggangnya. Ya enggak sih? Gue enggak ngerti kenapa sakit. Enggak, justru Enggak, pinggang lemaknya paling dikit dong. Enggak. Tipis-tipis Iya, banget. yang bakal sakit itu kalau bagian yang paling digelitik, geli. Berarti banyak urat sarafnya. Sama yang paling jarang kena sinar matahari. Itu paling sakit. Kalau yang tulang-tulang kan teret-teret gitu loh, berasa tulangnya. Kalau ini nggak ada tulangnya, cuma nggak tahu gue pasti di situ. Dan Ini kulit kita yang nih. di badan. Ini gue tato kan ini nih. Gue tahu rasa sakitnya kadang. Terus gue ngaca nih. Masa cuma kanan? Gue bikin tato yang sama di kiri, bro. Lu tolol lu. Jadi yang sebelah sana gue udah tahu yang rasa sebelah sakitnya sana. kan. Apa? Sama persis, nggak ada bedanya. Jadi gue udah tahu rasa sakitnya ini. Terus gue kayak ngaca. Gue nggak suka kan kalau nggak balance gitu, nggak simetris gitu. Jadi gue pas ngaca gue pengen tato yang sama persis ada di kiri biar balance. Jadi badan gue balance itu kanan sama kiri. Jadi lu bayangin nggak? Gue udah tahu rasa sakitnya dan gue ulangi. itu sakit kayak masih apa? Masih sama atau udah ketaker gitu? Udah tahu nih sakitnya. Gue udah tahu atau masih sakitnya, sama hampir mati juga. Hampir mati juga gue. Sakit banget, bro. Sakit banget pinggang tuh. Apa pertanyaan? Dan itu Apa? Pengerjaannya berapa jam tuh yang itu tuh? Kayak 6 jam ya kayaknya ya. Saya ingat gue ini udah lama banget. Hampir mati 6 jam. 6 jam, Cok. Soalnya warna sih. Itu sakit banget. Apalagi? Oh ya, pertanyaan kedua Kyong tadi tuh. Lu percaya nggak sama ini kejadiannya di beberapa teman gua ya. Katanya NATO dengan gambar tertentu bisa menyebabkan nasib kurang bagus. ini. Tapi gue boleh. Ini tapi bukan gue tidak menghina siapapun ya. Cuma gue ada banyak cerita tentang itu. Tapi sebelum masuk ke cerita itu, ini gue ada cerita komedi banget nih. Ini lucu banget nih. Gue dulu kan mesin tato punya ya. Nah, gue lagi nato nih. Dia udah tahu nih temen gue ini gue nato tuh nggak pernah sadar, nggak pernah sober gitu. Dia ada tato di punggung, di sini di lehernya Illuminati segitiga. Ini tidak menyinggung para Illuminati atau gimana pun. Cuma dia ada segitiga gini nih. Nah dia percaya gue sial banget. Dia bilang semenjak ada tato ini gue sial banget. Dompet gue hilang. Terus kecelakaan motor segala macem. Dia bilang gue tutup tato gue. Nah gue kan kagak pernah sadar bos. Gue mabok mulu. Terus dia mau nyuruh orang mabok untuk nutup tatonya. Ya kan? Itu udah goblok tuh. Ya udah gue mah seneng-seneng aja. Ada yang mau tato. Gue tutup nih. Jadi gue full block. Jadi cuma segitiga hitam jadinya. Gue tato kan dia udah kesakitan, wah gitu kesakitan. Terus udah nih, ini goblok ini, udah selesai tato, nggak masalah deh. Semoga nggak sial deh, gue bilang itu kan, semoga lo nggak sial abis tutup ini. Besoknya dia kecelakaan lagi anjing. Jadi menurut gue, emang lu aja naik motornya tuh nggak pernah sadar juga anjing, lu mabok juga. Bukan masalah Illuminatinya, lu lagi mabok, lu minta gue tatoin buat nutup. Nah besokannya lu nyetir motor keadaan mabok juga. Ya kecelakaan anjing. Jadi bukan karena Illuminatinya. Nyetir motor jangan lagi mabok. Itu yang bener. Bukan ditutup tatonya bukan. Nyetir motornya lu benerin dulu deh. Nah itu. Jadi menurut gue, ini percaya gak percaya, ada orang yang percaya itu. Cuma di kejadian itu gue jadi kayak berarti bohong nih. Bukan perkara Illuminati nih. Bukan. Tunggu, tapi gue mau tanya. Kan waktu tatonya masih ada, dia kehilangan dompet, dia kecelakaan. Apakah setelah ditutup itu cuman kecelakaan terus dompetnya gak pernah hilang lagi gak? Oh itu gue gak tahu. Cuma konyolnya dia datang-datang udah kecelakaan lagi. Kayak abis dia bener-bener kecelakaan kan. Ya nongkrongnya di kosan gue gitulah. Kecelakaan lagi kayak. Berarti emang elunya nyetir kalau masih mabok jangan nyetir motor anjing. Gitu. Iya. Nah itu yang pertama. Yang kedua nih ini juga nggak, ini baru nih Bambang tahu nih, ini percaya nggak percaya nih bro? Ini terjadi. Ini real. Gue sampai dibilang anak-anak YouTube ya, YouTube gaming, badan gue tuh death note bro. Jadi, tapi yang gue ya ini gue misalnya abis tato satu nih misalnya tato ini, ada kejadian yang tidak enak di circle ini gitu loh, entah apapun itu, kayak
bad omen lah, pertanda buruk. Iya, dan langsung ya. Gue pernah hampir mati ya Bambang. Itu juga habis tato tuh. Iya. Jadi tuh kejadiannya tuh selalu Igoy habis tato. Jaraknya tuh 1 sampai 2 minggu. Pas kita abis itu kita keluar bareng. Enggak, gini. Itu pasti ada sesuatu tuh. Gue tato siang. Yang kita kecelakaan Mang, itu siangnya gue tato. Siangnya gue tato. Cepet lagi. Malamnya kecelakaan. Instan. Nah, gue pikir cuma sekali. Gue ke Bandung sama Jot. Malamnya gue tato. Besok paginya bener-bener pagi ya, jam 7. Gue berangkat ke Bandung sama Jot. Gue kecelakaan lagi loh. Kayak aneh banget. Bener-bener kecelakaan. Sampai mobil Jot itu nginep di Bandung loh. Gue balik ke Jakarta. Jot sampai 2 minggu mobilnya di Bandung. Nginep di Bandung. Padahal kita udah di Jakarta. Kecelakaan dahsyat. Aneh banget. Terus itu yang kecelakaan. Ada momen-momen yang membuat pertemanan jadi tidak enak. Itu yang karena gue habis tato juga. Tapi gak ada kecelakaan ya. Cuma pertemanan jadi gak enak lah gitu. Itu gue habis tato kayak malamnya tiba-tiba pertemanan goyang gitu. Itu aneh Makanya banget tuh kalau sekarang tuh kita kalau mau ngajak Igoy nongkrong waktu itu tuh nanya dulu, Goy lo habis tato gak? Iya. Kalau dia habis tato harus nunggu 1-2 minggu baru kita jalan. Iya. Makanya. Oh, ini tato yang ini nih, full satu tangan ini. Ini yang kecelakaan di Bandung. Yang Bambang yang ini nih, Bambang yang leher. Gue inget tuh. Ini nih. Soalnya gue inget ini gue pagi-pagi terus malamnya langsung dugem. Tuh jadi gue inget nih. Kalau ini full. Soalnya gue pas ke Bandung, gue masih pakai plastik. Lu bayangin masih di plastik tangan gue. Lu bayangin udah kecelakaan. Aneh banget. Part baru ganti. Iya. Nah gue tuh banyak dengar cerita gini, gue banyak Goy. Banyak. Dan ya? gue ngeliat sendiri juga. Berarti emang banyak. percaya gak percaya kan? Iya percaya gak percaya. Teman gue yang ini juga gak percaya. Jadi dia gambar Bloody Mary. Jadi dia gambar cewek. Di sininya tuh berdarah di bagian mata, hidung, sama kuping bagian kanan. Itu berdarah. Sama mulut di sini. Besoknya dia kecelakaan. Dan lokasi darahnya persis dengan gambar yang ditatonya. Yang keluar darah di sini, di sini dan di sini. Itu serem sih cowok kalau gitu cowok. Ya itu satu. Nomor 2 teman gue juga ada lagi yang nggak percaya juga. Itu nggak ada itu. Dia gambar muka Oni. Lo tau Oni? Setan Jepang? Tahu. Dia habis gambar Oni. Dia baru masih berplastik ke Igoy. Suatu malam-malam dia kan rumahnya berlantai 2, bertingkat. Di kaca dia ngelihat ada bayangan Oni. Dia terkejut, dia jatuh di lantai 2. Lewat. Sekarat. Bayangan Oninya mungkin dia punya poster Oni kali. Enggak. Tatonya kali? Enggak. Dia ngeliat tatonya sendiri. Bener-bener ngelihat penampakan kayak muka Oni gitu di bayangan kaca dia, kaca jendela. Kau tau kaca Nako nggak? Dia lagi jalan gini bang, kaca Nako itu di sebelah dia nih di sini. Enggak kan jauh, Oni di Jepang. Iya. Emang? Ya mana gue tahu Oni bisa ke sini, mana gue tahu. Di Jepang, jauh. Oni-chan. Deket dong abangnya di sini. Ya tapi percaya nggak percaya sih. Dan itu lokasi perban-perbannya dia kayak topeng Oninya dia modelnya. Padahal dokter kan yang memperbanin gitu kan. Bentuknya kayak topeng Oninya, bagian matanya gini, hidungnya gitu. Lu ada nggak Kyong? Kalau gue kan ada tuh. Lu ada nggak di hidup lu? Enggak ada sih. Tapi lu percaya tato? Lu kan meaning banget nih tato lu. Percaya nggak kayak kalau gue tatonya kayaknya hidup gue lebih gimana gitu? Iya. Lah berarti ada tato lu yang itu dong. Yang apa? Yang ada kejadian di dunia nyatanya dong. Ya palingnya ini doang masih ya. Masih yang ini ya, biomekanik doang yang kejadian di dunia nyata waktu gue kecelakaan motor kan. Enggak, maksudnya Igo itu yang abis lu tato kayak kejadian keberuntungan gitu ya jatuhnya ya. Iya. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Ya, itu percaya. Tapi gue pengen coba. Hah? Jadi yang sebelah sini udah gue siapin. Kan kalau bagi orang-orang timur atau Chinese tuh kayak gambar koi itu kan beruntung ya. Gue kan belum pernah nih.
gue pengen coba. Terus misalnya kayak gambar-gambar yang bawa-bawa keberuntungan lah, gue pengen coba di badan gue. Oh, kucing. Itu pemanggil Ini. orang datang itu kalau lu buka toko. Ngapain Iya, gue tampil ini? Biar orang-orang datang ke lu. Ini koi. Ngapa? Yang kayak gitu tuh gue pengen coba tuh. Ini koi. Kan tapi kalau sama lu kan kejadian buruk kok. Tuh. Apa? Kalau sama lu kan tuh kejadian buruk tuh yang tadi tuh. Karena Oke. Igoy ada Daruma. Di situ ada Daruma kan? Daruma kan artinya mimpi. Tuh. Tuh, nih, Iya. lihat tuh Jadi Daruma. Ini matanya belum diwarnain tuh. Berarti mimpi gua belum tercapai tuh. Tuh. Kalau diwarnain udah tercapai mimpinya nih dua-duanya. Tuh. Ini tapi koi gue pengen gue pengen coba sih. ya, gue pengen coba yang melambangkan bener-bener hoki tuh, pengen gue tes di badan gue. Oke. Kalau gitu lu punggung lu bikin kolam koi. Tuh. Nah, betul. Kalau lu Kolam pemancingan. Nah, kalau satu Iye. aja orang bilang abis satu koi jadi hoki, lu bikinnya 10 koi di punggung lu, hokinya kali 10. Nah, 10 kali 10 oke. Iya, lu coba deh. Iya. Coba deh lu. Coba deh. Lu coba deh closing maksud gue. Dengan akhirnya membagongkan itu, berakhir sudah jumpa Om Pimpa Podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di Om Pimpa Podcast berikutnya. Selanjutnya. Dadah semua.